Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah penelitian kami yang berjudul Pengaruh Persepsi Mahasiswa Terkait Upaya Pemerintah dalam Menangani COVID-19 Terhadap Integrasi Nasional. Langsung saja ke latar belakang. Pandemi atau epidemi global yang mengindikasi infeksi COVID-19 persebarannya sangat cepat. Sudah tersebar luas ke wilayah dunia. Kemudian peningkatan jumlahnya pun semakin meningkat. Sayangnya hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus corona atau COVID-19 ini. Di Indonesia sendiri, pemerintah terus berjuang untuk melawan virus corona ini. Jumlah kasus pada tanggal 23 April tahun 2020 menurut kompas.com positif sebanyak 7.775, yang sembuh sebanyak 960, dan meninggal sebanyak 647. Pemerintah terus melakukan upaya untuk melawan COVID-19. Salah satu upaya yang terbaru untuk menghadapi COVID-19 adalah dengan pemberlakuan sistem PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dengan menjaga jarak antar orang atau social distancing dan membatasi seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu wilayah dinilai cukup efektif untuk mengendalikan persebaran COVID-19. Langsung masuk ke pokok permasalahan. Yang pertama itu bagaimana persepsi mahasiswa mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Dan yang kedua, bagaimana persepsi mahasiswa terhadap pemerintah dapat mempengaruhi integrasi nasional. Selanjutnya adalah landasan teori yang digunakan di dalam makalah ini. Yang pertama, pengertian persepsi. Menurut Jalaluddin Rahmat, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyembuhkan informasi dan menafsirkan pesan. Desideranto menyampaikan bahwa persepsi adalah penafsiran suatu objek, peristiwa, atau informasi yang dilandasi oleh pengalaman hidup seseorang yang melakukan penafsiran tersebut. Dari dua pengertian itu dapat dikatakan bahwa persepsi adalah hasil tafsiran seseorang atas pengalaman yang dialaminya. Selanjutnya ada proses terjadi persepsi. Yang pertama ada stimulus atau rangsangan. Terjadi persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus atau rangsangan yang hadir dari lingkungannya. Kedua ada registrasi. Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan saraf seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Ketiga, interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting, yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi bergantung pada cara pendalamannya, motivasi, dan kepribadian seseorang. Keempat, ada umpan balik atau feedback. Setelah melalui proses interpretasi, informasi yang sudah diterima dipersepsikan oleh seseorang dalam bentuk umpan balik terhadap stimulus. Feedback inilah yang kemudian membagi jenis persepsi menjadi dua. Pertama, ada persepsi positif. Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan dan tanggapan terhadap stimulus yang diteruskan dengan upaya pemanfaatan. Sedangkan, jika persepsi negatif, tanggapan terhadap stimulus diteruskan dengan upaya pertentangan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya persepsi. Yang pertama ada pribadi yang bersangkutan. Faktor ini timbul apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi terhadap apa yang dilihatnya. Yang kedua ada sasaran persepsi. Faktor yang timbul dari apa yang akan dipersepsi. Sasaran itu bisa berupa orang, benda, atau peristiwa. Ketiga ada situasi. Faktor ini muncul sehubungan karena situasi pada waktu mempersepsi. Berikutnya adalah integrasi nasional. Dalam P. Sudarno 1992, integrasi berasal dari kata integer yang artinya utuh, tidak bercacat, tidak retak, tidak gempil, bulat padu. Integrasi sosial adalah suatu proses dan sekaligus hasil dari proses itu, di mana individu-individu atau kelompok yang semula saling terkotak-kotak, berbeda-beda, bahkan bersaing atau bertentangan, menjadi rukun, berpadu dan selaras dalam segala bidang aspek kehidupan. Integrasi nasional sangat penting untuk menjaga keutuhan suatu negara, apalagi untuk Indonesia yang sangat bineka. Unsur-unsur yang mewujudkan integrasi nasional di Indonesia, yang pertama ada kesadaran. Kesadaran merupakan unsur yang paling penting, karena tanpa kesadaran, maka usaha unifikasi bangsa tidak akan pernah terbentuk. Kedua, konsensus bersama. Dalam pembentukan integrasi nasional, masyarakat perlu memiliki kepahaman yang sama tentang aturan dan norma yang harus dijalani, sehingga tidak ada salah pengertian dan penyatuan yang utuh dapat tercapai. Tiga, nilai dan norma yang ditaati. Apabila kesepakatan tentang aturan yang berlaku sudah dicapai, maka nilai dan norma harus diterapkan oleh masyarakat. Di
Di sisi lain, kebinekaan yang dimiliki Indonesia menyebabkan negara ini semakin rentan dengan adanya potensi-potensi konflik yang probabilitasnya sangat tinggi. Maka terdapat faktor yang menyebabkan disintegrasi nasional, yaitu teori insting. Agresi berasal dari dorongan atau fitrah biologis manusia untuk bertindak merusak dan destruktif. Argumen ini cukup dipercaya oleh orang banyak. Kedua, teori dorongan. Agresi disebabkan oleh kondisi-kondisi eksternal, misalnya frustasi, kehilangan muka, atau malu, yang membuat orang bermotif kuat untuk melakukan tindakan menyakiti orang lain. Ketiga, ada teori neo-asosiasi. Kognitif agresi berasal dari reaksi negatif terhadap pengalaman, ingatan, dan kognisi yang tidak menyenangkan. Menurut Berkowitz, jika mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, orang lain cenderung melakukan tindakan agresif. Keempat, ada teori pembelajaran sosial. Agresi terbentuk karena pembelajaran dari lingkungan sekitarnya, melalui pengalaman yang langsung atau mengamati perilaku orang lain. Dalam penelitian ini, kelompok kami menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Menurut Sudarman Danim dan Darwis, secara garis besar tahapan penelitian kualitatif dilakukan dengan yang pertama merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, seperti pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Mengumpulkan data di lapangan, di mana akan dijelaskan di slide berikutnya, menganalisis data, merumuskan hasil studi, dan menyusun rekomendasi untuk membuatkan keputusan. Nah, dalam penelitian ini, kelompok kami menggunakan pengumpulan data dengan kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, sarana pengumpulan data yang kami gunakan yaitu Google Form karena cenderung mudah untuk bagi responden untuk mengisi pertanyaan pada kuesioner dan dapat data yang diperoleh mudah untuk diolah. Selanjutnya adalah populasi dan sampel, di mana populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa via UI yang terdiri dari 3 program studi, yaitu administrasi niaga, fiskal, dan negara. Sementara sampel dalam penelitian ini adalah 46 orang yang menjadi responden dalam penelitian. Kemudian ada karakteristik sampel. Karakteristik sampel pertama berdasarkan program studi atau jurusan, di mana terdapat 22 orang atau 47,8% merupakan mahasiswa ilmu administrasi niaga, 14 orang atau 30,4% adalah mahasiswa ilmu administrasi fiskal, dan 10 orang atau 21,7% adalah mahasiswa ilmu administrasi negara. Yang kedua adalah berdasarkan angkatan, di mana terdapat 41 orang atau 89,1% adalah mahasiswa angkatan 2019, dan 4 orang atau 8,7% dari responden merupakan mahasiswa angkatan 2018, dan 1 orang atau 2,2% adalah angkatan 2017, dan tidak ada mahasiswa tingkat akhir atau angkatan 2016 dalam penelitian ini. Kemudian, berdasarkan tempat tinggal, terdapat 41 orang atau 89,1% bertempat tinggal di daerah Jabodetabek dan 5 orang atau 10,9% bertempat tinggal di luar Jabodetabek. Kemudian metode penarikan sampel. Metode penarikan sampel yang dilakukan adalah purposive sampling, di mana merupakan teknik sampling non-random dengan mempertimbangkan kriteria sampel tertentu untuk mencapai tujuan penelitian. Selanjutnya ada gambaran umum lokasi penelitian, yaitu di UI, di mana UI memiliki 2 kampus, yaitu Salemba dan Depok, dan lokasi penelitian kami ada di kampus Depok, di Jalan Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Sementara via UI merupakan fakultas termuda di UI yang berada di kampus UI Depok. Tepatnya di Komplek Visip Universitas Indonesia atau di Jalan Prof. Dr. Selo Sumarjan, Pondok Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Nama saya Artanti Ayu dan saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis kelompok 4. Hal pertama yang kami bahas adalah analisis persepsi mahasiswa mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19.
Untuk dapat memahami hal tersebut, maka kami mengajukan pertanyaan berupa apa saja upaya pemerintah yang menurut kamu sudah dijalankan dalam menangani upaya pandemi COVID-19. Opsi yang kami sediakan yaitu pertama, mensosialisasikan mengenai upaya preventif dan represif terhadap wabah COVID-19. Kedua, melakukan penelusuran kontak dari kasus positif COVID-19. Tiga, memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau untuk seluruh lapisan. Keempat, membuat kebijakan untuk menjaga kestabilan ekonomi. 5. Membuat kebijakan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan. 6. Memberikan perlindungan bagi WNI luar negeri. Lalu, responden ini dapat memilih lebih dari satu opsi. Bila kita melihat grafik tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mahasiswa ini memiliki persepsi bahwa pemerintah telah melakukan upaya berupa mensosialisasikan upaya preventif dan represif. Namun, pemerintah belum melakukan upaya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau untuk seluruh lapisan. Bila dikaitkan dengan teori persepsi, yaitu pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, maka persepsi mahasiswa ini merupakan hasil interpretasi atau hasil informasi yang diproses dari pengalaman-pengalaman atau peristiwa beserta hubungan-hubungan yang mereka cerna. Dalam hal ini, mahasiswa dapat memiliki persepsi sedemikian rupa dikarenakan peristiwa yang mereka alami secara langsung. Misalnya, ketika mereka mendapatkan edukasi secara langsung oleh pemerintah, atau ketika mereka berusaha untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, maka mereka menilai dari peristiwa-peristiwa yang mereka telah dapatkan, lalu mereka proses sehingga dapat disimpulkan sebuah informasi atau pesan, yaitu berupa persepsi. Untuk dapat memahami hal tersebut dengan lebih dalam, maka kami membahasnya satu persatu. Dalam hal ini, kita akan membahas mengenai tingkat keefektifan dan efisiensi upaya pemerintah. Yang pertama kita bahas adalah tingkat keefektifan dan efisiensi upaya pemerintah dalam kegiatan sosialisasi. Menurut grafik, dapat disimpulkan bahwa 31 responden atau mayoritas setuju bahwa upaya pemerintah sudah cukup efektif dan efisien. Persepsi ini dapat timbul karena penilaian terhadap sosialisasi pemerintah, seperti ketika mereka mensosialisasi dengan bahasa daerah, atau ketika melakukan kegiatan sosialisasi di sosial media, dan lain-lain. Kedua, persepsi mahasiswa mengenai upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dengan melakukan penelusuran kontak dari kasus positif. Di sini terhadap kesamaan jumlah responden, yaitu 15. Kesamaan tersebut terdapat di opsi tidak efisien dan tidak efektif dan efisien, dan opsi cukup efektif dan efisien. Persepsi ini dapat timbul dengan pengalaman berupa atau berita yang mereka cerna seperti angka COVID-19 yang tidak kunjung menurun berkat keteledoran pemerintah dalam menelusuri kontak dari kasus positif. Karena dapat kita lihat juga bahwa pemerintah baru giat melakukan penelusuran kontak dari kasus positif ketika kasus tersebut marak. Dapat dinilai bahwa pemerintah kurang cekatan dalam menghadapi hal tersebut. Lalu, yang ketiga, persepsi mahasiswa mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 dengan memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau untuk seluruh lapisan. Dapat kita simpulkan bahwa mayoritas percaya bahwa upaya tersebut sudah dilakukan dengan cukup efektif dan efisien. Hal tersebut dapat disimpulkan dengan upaya pemerintah seperti menyediakan Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat,
dan lain-lain. Namun, hal tersebut tidak bisa kita bilang efektif dan efisien karena ada beberapa kasus di mana pemerintah ini belum menanggulangi biaya penanganan COVID-19. Lalu, persepsi selanjutnya yaitu persepsi mahasiswa mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 dengan membuat kebijakan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa setuju bahwa upaya pemerintah ini sudah cukup efektif dan efisien, namun belum mencapai tingkat efektif dan efisien. Hal tersebut dapat disimpulkan karena kebijakan-kebijakan pemerintah seperti relaksasi kebijakan defisit APBN, realokasi anggaran, lalu ada juga kebijakan perpajakan dan lain-lain. Kebijakan tersebut sudah ditetapkan, namun mahasiswa menilai bahwa kebijakan tersebut belum dapat dibilang efektif dan efisien. Lalu persepsi selanjutnya, upaya pemerintah mengenai pandemi COVID-19 dengan membuat kebijakan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa percaya bahwa pemerintah sudah melaksanakan tugas tersebut dengan cukup efektif dan efisien karena mahasiswa sendiri merasakan secara langsung kebijakan dari keberlangsungan pendidikan. Lalu persepsi mahasiswa mengenai upaya pemerintah dalam perlindungan WNI dan luar negeri. Nah, mayoritas percaya bahwa sudah cukup efektif dan efisien. Hal tersebut karena berita yang mereka cerna mengenai upaya pemerintah yang kemudian dinilai sehingga menghasilkan suatu persepsi. Nah, secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi mahasiswa mengenai upaya pemerintah Indonesia secara keseluruhan dalam menangani pandemi COVID-19 belum terlaksanakan dengan baik karena yang seperti saya sebutkan sebelumnya yaitu adanya pengalaman ataupun berita yang mereka cerna lalu kemudian mereka proses sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah tersebut belum terlaksanakan dengan baik. Lalu apa sih pengaruh persepsi mahasiswa terhadap integrasi nasional? Jika dikaitkan dengan hasil data sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi mahasiswa ini termasuk dalam jenis persepsi negatif, di mana kondisi individu akan memberikan respon yang negatif dan diikuti dengan penolakan terhadap objek. Nah, persepsi negatif ini dia akan menimbulkan tindakan umpan balik yang bersifat negatif. Persepsi negatif inilah yang merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan integrasi nasional. Adapun persepsi negatif ini merupakan ancaman bagi integrasi nasional karena fenomena ini merupakan contoh dari teori disintegrasi nasional, yaitu teori pembelajaran sosial, di mana agresi terbentuk karena pembelajaran dari lingkungan sekitarnya. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi ini adalah berdasarkan pemaparan mengenai pengaruh persepsi mahasiswa terkait upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 terhadap integrasi nasional dapat disimpulkan bahwa 1. Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya preventif dan represif dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan efektif dan efisien. 2. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tidak disusul dengan pelayanan kesehatan yang memadai untuk rakyat, sehingga pemerintah masih dianggap kurang tanggap dalam menindak pandemi COVID-19 ini. 3. Perspektif negatif dari mahasiswa terhadap pemerintah memicu rasa ketidakpercayaan terhadap sistem pemerintahan itu sendiri. Dari ketidakpercayaan ini dapat menjadi salah satu pemicu disintegrasi nasional. Selanjutnya, saran. Berdasarkan pemaparan mengenai pengaruh persepsi mahasiswa terkait upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 terhadap integrasi nasional, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah seharusnya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat dari berbagai lapisan dapat memiliki kesempatan yang sama dalam memeriksa ataupun mengobati keadaan fisiknya. 2. Pemerintah seharusnya lebih transparan terhadap data yang diberikan, agar menimbulkan rasa kepercayaan terhadap sistem pemerintahan. 3. Masyarakat sebaiknya dapat berprasangka baik terhadap pemerintah dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan dikala terjadinya pandemi ini, sehingga tidak terjadinya benturan antara pemerintah dan masyarakat.